Ada pepatah Arab mengatakan ar-rajulu arba. Ada 4 tipe manusia, tipe orang terdapat. Mungkin kalau kemarin ada ikut buka puasa di Masjid Nabawi sudah saya sampaikan. Ada 4 tipe seseorang. Yang pertama, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri wa huwa alimun fattabi. Ada seorang itu yang dia itu paham syariat, paham tentang hal haram, ya yadri wa huwa yadri annahu yadri, dan dia juga memahami bahwa dia itu orang yang tahu. Artinya dia paham bahwa apa yang dia tahu itu harus dia amalkan, harus dia sebarluaskan. Maka orang ini disebut alimun, ya, seorang yang alim. Fattabi'uhu. Kalau ada orang model seperti ini, fattabi'uhu, kita suruh mengikuti. Kalau orang punya ilmu, mau mengamalkan ilmunya, mau menyebarkan, ini dia seorang alim, maka kita harus ikuti. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua itu rajulun yadri. Ada orang itu dia paham syariat, paham halal haram, paham yang benar yang salah. Wa huwa la yadri annahu yadri. Tapi dia tidak sadar, dia tidak tahu kalau dirinya itu orang yang alim, orang yang paham. Fa huwa naimun fa'ajidu. Orang seperti ini dia disebut orang yang tidur. Umpamanya dia diumpamakan orang yang tidur, fa'ajidu, maka harus dibangunkan. Kalau ada orang yang pintar sebenarnya, tapi dia itu goflah, lalai, tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau menyebarkan ilmunya, itu harus kita bangunkan, harus kita ingatkan. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, itu penting. Wassalamualaikum. Kemudian yang ketiga, ada orang itu rajulun, seorang itu dia itu la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Dia itu tidak paham, tapi dia sadar, dia tahu kalau dirinya tidak paham. Buktinya apa? Dia tidak paham itu, dia ini pengen tahu. Dia orangnya nyari tahu kebenarannya, ikut ke majelis taklim, baca buku. Jadi karena dia sadar bahwa dia belum tahu. Fahuwa tolibun fa'alimu. Orang seperti ini disebut seorang tolib. Maka orang seperti ini harus diajari. Imam Syafi'i itu punya murid itu, dia modelnya orangnya kalau diterangkan sekali itu tidak paham. Jadi sekali diterangkan tidak paham, 2 kali tidak paham, 3 kali tidak paham. Maka Imam Syafi'i itu punya kitab itu model sekolahan untuk tingkatan anak-anak. Nah itu kalau muridnya yang satu ini datang itu, dia suruh dengarkan aja, pokoknya dengarkan, tidak usah banyak nanya, diterangkan belum tentu paham. Nanti saya datang ke rumah. Setiap kali beliau selesai ngajar, beliau pulang itu mesti mampir ke rumah anak tadi itu, diajari itu baru paham kalau diajari 40 kali. Jadi diajari belum paham, diajari lagi, tanya sudah paham belum, diajari lagi sudah paham belum, sampai 40 kali itu baru paham. Akhirnya karena ketelatenan dari Imam Syafi'i, muridnya inilah yang jadi ulama, yang jadi penerus mazhab Syafi'i. Telaten. Karena ilmu itu kalau kita telateni itu sedikit demi sedikit, insya Allah nanti kita akan dapat. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, disebut Ibnu Hajar, anak batu ya. Makanya di Mekah ada namanya Hajar Aswad ya, batu hitam.
Itu ketika di madrasah itu karena saking sulitnya belajar, beliau ini kabur dari pesantren. Kemudian pas turun hujan berteduh di sebuah gua, melihat ada batu besar. Dia ada tetesan air, dan ternyata batunya itu berlubang. Dan beliau mikir tuh, kalau batu yang besar aja bisa berlubang, kalau tetesan air terus, ya otak saya juga walaupun gedel, walaupun berat, itu kalau terus buat belajar nanti juga sama, insya Allah bisa. Akhirnya udah jadi kabur, kembali ke madrasahnya dan belajar. Jadi ulama besar untuk belajar ala sekolah. Kita beli yang luar biasa, ada kitab Fathul Bari, ya. Kitab Fathul Bari ini kita syaratnya kita miliknya Imam Bukhari. Kemudian yang di masjid-masjid biasanya ada itu ya, Bulughul Maram, itu juga karangannya Ibnu Hajar al-Asqalani nulis detail. Kalau Allah, maka kalau itu ditelateni itu, murid yang seperti itu kadang malah nanti ilmunya jadi berkah. Kalau dia memang sadar bahwa dia tidak tahu itu. Kemudian yang keempat, rajulun la yadri. Orang itu tidak paham, bodoh, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana syariat, mana bukan, mana yang benar, mana yang batil, mana yang itu udah tahu tuh. Tapi dia bahwa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tidak paham, dia tidak sadar tuh. Bahwa akmakun fajtaribu. Kalau ada orang model gini, jauhi, ya, jauhi. Kenapa orang model gini itu kalau dilayani, jadi tidak tahu tapi sok tahu gitu. Kalau dilayani, nah ini tidak akan selesai. Debat sama orang bodoh yang dia sok tahu, nah itu tidak ada selesainya. Yang rahimahullah. Nah, kenapa saya kisahkan tadi peribahasa Arab tadi? Karena kaitan dengan materi kita, yaitu bagaimana Rasulullah menghadapi orang Badui. Orang Badui itu orang Arab yang dia itu ada di padang pasir yang terlalu lama, sulit bersosialisasi sama orang, ya, tidak mau belajar, sehingga kalau ketemu itu kadang muncul itu sikap-sikap yang bodoh itu. Kalau dilayani itu tidak selesai. Makanya Rasulullah menghadapi orang Badui itu tidak pernah pakai otot. Kenapa? Kalau pakai otot itu tidak akan menyelesaikan masalah.